Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih bersama kami berdua, tentunya ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, mau Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biro. Seperti biasa, nyapa kawan-kawan dulu ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Masih bersama kami berdua, ada Mas Biro di sana dan diriku. Seperti biasa kita akan nge-share cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri, baik dari kawan subscriber atau dari kerabat siapapun itu ya Bi ya. Mohon maaf kalau petak-petak, sorry. Oh iya. Oke, monggo. Ya, nggak ditanyain Bi. Oh, mau ada cerita apa Bro? Iya Ini, Bro. sorry. Iya ditanyain, biasanya kan seperti itu. Baik, ini ada cerita dari Mas Sugeng lagi. Nama samaran apa ya sing enak? Sukron dari Mas Sukron. Mas Sukron itu mengisahkan pengalaman horor yang dialami mantan ceweknya. Nah, sekarang dia kan cita-citanya saya mau menjalin itu hubungan bener-bener Mas, tapi wong namanya nggak jodoh sih gimana katanya. Hanya tinggal cerita, hanya jadi tinggal kenangan, cerita. gitu. Pertanyaannya jenengan dapat yang kayaknya sepadan atau lebih baik apa? Ya gitulah, nggak bisa dijelasin kesananya. Mungkin lebih angel, mungkin lebih ya. Kayaknya sih ada penyesalan dia meninggalkan perempuan tersebut. Tapi kebersamaan yang cukup lama, antara lain banyak kisah saya suka dukanya ngadepin calon mertua. Tadi cewek saya juga ngadepin orang tua saya susah. Oke Mas, akhirnya ya disitulah kita pernah ngalamin. Bukan kita sih, saya siapa namanya cewek saya ngalamin peristiwa horor, cuma di dalamnya saya ikut ada di dalamnya lah, cuman nggak nyaksiin. Nama gitu. ceweknya siapa? Nama ceweknya itu Atun aja wis. Atun. Yuni aja. Yuni. Atun kemarin baru dibawain. Atun udah dibawain ya. Yuni ya. Yuni baiklah. Nama ceweknya bisa ditawar ya Yuni ya. Baik. Yuni aja. Soalnya ini nama disamarkan gitu. Disamarkan. Jadi peristiwa itu terjadi sekitar 8 tahun silam. 8 tahun silam ketika itu batuk gitu. Ketika itu Mas Sukron batuk. Padahal itu air siapa lu? Oh, astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa, berbagi. Tapi klarifikasi sedikit. Dapat berkahnya. Iya, dapat barokahnya. Pantesan itu langsung terus mengalir kayak gimana, mengademkan. Potong-potong keluar semua. Tadi lupa nggak bawa kopinya. Kamera udah on, jadi iya, akhirnya Mas Riam berbagi air. Ini pura-pura itu gitu. Pura-pura. Tapi ya, gue mau ya. Kita diminum ya, bisa apa-apa. Gimana? Tapi ada barokahnya benar. Nanti habisin aja Bro Ayung. Gitu ya. Iya benar-benar. Oke, tadi ke cerita tadi sampai mana ya, Bi? Mbak Yuni 7 tahun yang lalu apa 8 tahun yang lalu. Betul. Mengenal sosok Yuni, saya pacaran Yuni itu sejak Yuni SMA. Sebenarnya SMA kelas 2 udah deket, kemudian kami dulu kan pacaran. Apa sekarang masih ya, Mas? Ya kalau jadian kan harus ada prasasti kayak gitu loh ya, ada ikatan. Kemudian kami jadian, aku kerja serabutan, kadang kuliah, kadang kerjaan yang lebih Si mendingan. Sukron itu bekerja bukan anak sekolah lagi, pelajar ya. Bukan pelajar. Nah, mungkin itulah yang jadi pertimbangan orang tuanya Yuni. Satu Yuninya masih sekolah, Sukron gak bergengsi, Mas Sukron gak jelas gitu loh. Yang jelas dia itu gondrong. Gondrong menurut pandangan orang tuanya Yuni kan kurang pas. Iya, udah gondrong, duitnya nggak ada lagi. Musik urip lagi gitu loh. Nah, nggak Mas, ini bercanda ya Mas ya. Nah terus gitu, kita lebih banyak backstreet. Apapun yang diperlukan oleh Yayang saya waktu itu, Yayang Yuyun, Yayang Yuni, aku selalu berusaha buat ada Mas. Sejauh apapun aku selalu datang, sesibuk apapun aku luangkan buat Yuni. Termasuk waktu itu Yuni udah lulusan, kemudian seperti kawan-kawan yang lain katanya sih nggak mau lanjutin ke kuliah begitu ya, nggak mau kuliah karena biaya atau gantian sama adik-adiknya.
kemudian dapat kerja. Nah, itu kan di tempat sana ya, ini dataran tinggi sana, Bi. Tapi bukan Dieng, dataran di sinilah, ketika Gunung Slamet masih. Nggak usah nyebut, ini ya mas kotanya ya, nggak apa-apa, yang penting ceritanya, saya bilang begitu. Nah, itu kan di dekat-dekat rumahnya Yuni. Masih di area Tegal sini atau? Udah ke Brebes. Brebes, ya daerah Bumiayu situ. Ya, antara Bumiayu, Tanjung masih Tegal ya. Ya di situ. Nah, itu ada ini semacam bangunan baru, tapi katanya mau dibikin ruko semacam itu, waralaba, ya itu kayak bangsanya Alfamart, Indomaret. Tapi waktu itu sih saya baru dengar ceritanya. Akhirnya benar-benar di daerah sana, Bumiayu ke sana, arah Cilacap itu nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret. Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya Amart. Amart apa tuh? Ya A sama Mart, tapi desainnya itu mirip itu Alfamart, Indomaret kayak gitu. Nggak tahu, kayaknya mungkin pemerintah setempat nggak mengizinkan. Nggak mengizinkan ya. Indomaret ada daerah mana ya dulu ya? Nggak usah dipikirkan. Yang pasti ada Maret seperti itu ya. Terus saya harus nganter. Itu kan katanya udah ada panggilan begitu, tapi harus melalui masa training kan. Kemudian namanya wong gunung, trainingnya total jauh mas di sana. Di Cirebon ke sana lagi, Palimanan atau mana daerah situlah. Saya yang nggak tahu, cuman berbekal dari petunjuk ini alamatnya begini, saya boncengin. Kasihan awalnya ya, wong gunung bersih sih, Yuni itu bersih banget, ngobrol-ngobrol. Biasa, udara dingin kena pantura, nangis saya boncengin. Panas banget mas, panas banget ya, pegangan. Saya beliin langsung hand glove, ini sarung tangan, kaos kaki masih, mukanya merah banget kayak urang mas. Nah ini kamu gimana mau training berapa bulan? 2 minggu apa ya, bisa kuat yang sana ya demi katanya, nanti juga sebentar. Masa itu saya wira-wiri nengokin sebagai cowok yang baik, dia di sana ada mesnya. Kemudian selesai dari sana saya jemput lagi, sempat mampir ke tempat saya, tempatnya Mas Sukron. Saya kenalin ke orang tua, tapi tanggapannya tetap ya skeptis lah, kurang ini. Orang tuanya Sukron sama mertua, kedua-duanya perkaranya di mertua. Akhirnya kami tetap backstreet. Nah di situ akhirnya dia benar-benar diterima di Mart tersebut, jadi situ. Nah ternyata itu bangunannya modelnya gini, nggak semuanya dari segi bangunan modal semuanya dari pihak tadi ya, Mart tadi, tapi merger sama itu orang setempat. Waralaba ya, namanya Waralaba. Franchise. Jadi mereka menyediakan tempat berikut wahana untuk jualan gitu ya. Sananya modalnya ya, yang dijual begitu. Jadi karena memang ada 2 model, kebetulan gue juga pernah bekerja di salah satunya. Oke, manajer ya. Lebih tinggi lagi di atasnya manajer. Bapaknya manajer. Ya oke. Jadi anak buah gue tuh manajer. Ini boleh diminum lagi deh. Boleh. Tapi emang bener. Jadi manajemennya itu beda. Ada yang memang memiliki bangunan dan ininya, ada satunya kepisah, itu tadi yang franchise. Ya, kalau itu kayak sayap lah. Sayap. Aku hanya dengar-dengar, tapi yang menyelami kan jenengan yang tahu persis. Katanya Mas Sukron. Jadi katanya bebas, bangunannya mau di model seperti apa, wahananya mau ditaruhin kayak apa, bebas. Makanya ada yang jelek, ada yang keren gitu, katanya seperti itu. Ketika masuk Yuni ke sana, saya anterin, walaupun saya jauh, kita kan long distance. Padahal dia beda kota doang, lumayan jauh sih. Lumayan deh. Lumayan. Kemudian saya batiri mas, saya nemenin ke sana. Terus saya kuatin kalau kerja seolah-olah saya pengalaman kerja itu harus manut sama ini lah, kecupan kecil untuk melepas. Kalau seolah-olah mau pergi kemana, saya pikir nanti kalau kerja kan jadi sibuk, biasanya telepon, nanti enggak. Saya rada cemburu, padahal bukan sama cowok kan mau kerja. Nyatanya iya, intensitas komunikasi berkurang. Tapi sempat Yuni itu ngabarin ke saya juga ada kerjaan waktu itu harus dibawa ke Pekalongan, masangin pamflet segala macam, tapi daripada bolak-balik ke tempat saya mendingan banyak di sana gitu kan. Ini jadi benar-benar berkurang banget yang namanya telepon, SMS kayak gitu ya. Tapi dia sempat ngabarin begini, Mas Sukron ya, Mas Sukron, saya sebenarnya agak khawatir, maksudnya Mbak tuh apa gitu. Mbak siapa? Mbak yang di sini, supervisornya atau apalah yang di situ.
Tapi dia katanya jangan ngomong ke orang-orang. Lu ngomong apaan? Jadi saya itu kalau aktivitas apapun di bagian belakang ada gudang segala macam, ada WC, kamu jangan terlalu lama di daerah tersebut katanya seperti itu. Khususnya kalau udah masuk jam 3:30 ya waya-waya asar gitu sampai malam gitu. Bisa kalau bisa gitu ya, kalau bisa ngempet kencing atau apa ya. Tapi khusus kamu nggak tahu, aku ngeliat kamu tuh kasihan aja Yun, kasihan maksudnya. Kalau yang lain mah bodo amat, padahal emang yang nungguin juga nggak orang banyak Pi. Mungkin ke yang lain juga seperti itu. Tapi kata cewek saya juga, kata si Yuni, emang iya sih kayaknya hampir kalau udah sore karena pelanggan itu banyak, itu hampir nggak ada orang yang ke belakang, kecuali memang yang ngambilin barang itu juga laki-laki ya. Itu kadang-kadang lewat samping, saya nggak pernah ke belakang. Nah itu kadang-kadang ini cewek saya orangnya kan apa ya, keras kepala, rada keras kepala. Tapi itu yang bikin saya senang. Kadang ada adu argumen segala macam, itu gregetnya di situ. Tapi ya kebawa di dunia kerja. Jadi dia itu diomongin kayak gitu, penasaran Bi, sebenarnya itu kenapa sih harusnya ke belakang, kan bebas ngencing ya kapan aja, kalau kebelet ya sah-sah aja. Yang penting nggak di kasir. Yang penting jangan di kasir, apalagi di depan pengunjung, kan saru ya Bi. Akhirnya loh yang pas itu kan saya memang kebelet, cerita sama si Sukron, saya pas kebelet itu hampir mau adzan maghrib banget, terus saya ngelirik ke supervisor itu pas lagi nggak mantau gitu, nggak mantau. Saya ngomong sama sampingnya yang di kasir, aku mau pipis dulu. Dia itu rada nengok sampingnya, yang temennya itu nggak ngomong jangan atau apa sih, cuman diem, apa kalian aja biar ngeliat, mungkin seperti itu, nggak ngerti ya. Itu cewek saya langsung ke belakang, itu belum sampai ke area WC, itu harus ngelewatin bangun. Aku juga nggak persis tahu kayak apa Mas, yang jelas dia gambarin itu banyak tumpukan-tumpukan barang, gelap, di area itu gelap karena ditumpuknya tinggi, kan nutupin kayak lampu, nutupin lampu, saking padatnya begitu. Jadi ketemunya kayak labirin, belok. Itu kata cewek saya ada aktivitas di sana, dipikir itu yang cowok yang biasa ngedrop barang, ngambilin kalau misalnya ada dari pusat dibukain apa seperti itu. Soalnya bunyinya serepet kayak ini loh, lakban. Kayak lakban dibuka kerdus seperti itu, serepet buka terus prak kayak gitu. Ini siapa? Jadi bongbongnya si Yuni. Ada orang. Gitu. Ada orang. Aku takut ternyata ada orang. Biar kata si supervisor tadi, ya sebut saja Mbak Lita lah ngomong ada kayak gitu. Enggak ngomong sih ada setan atau ada apa, tapi hindari. Berarti kan konotasinya ke situ. Aku lebih tenang, kata cewek saya seperti itu. Lebih tenang, tapi muter-muter kayak gini. Dan itu pertama kalinya setelah kedua kalinya setelah pertama dia dikasih unjuk ruangannya seperti apa aja, itu kedua kalinya dia itu masuk ke area belakang gitu loh. Sebenarnya sih ada lagi WC nggak di situ, cuman keluarnya nggak enak gitu loh, kelihatan banget. Akhirnya lewatin ke sana, gelap, banyak ketutupan kardus, yang lain itu siapa ya, krek. Makin deket itu si Yuni merasa ini cuman sebelah, bukan ruangan ya, sebelah tumpukan, bener-bener tumpukan yang dia nggak bisa ngeliat yang siapa yang aktivitas itu kan. Dipikir kenapa enggak aku nyapa dulu gitu, wong ini terbuka satu lontrong begitu, dia tuh nengok ke arah kiri, berarti udah ngelewatin bunyi ini di sebelah sini, sebelahan, dia nengokin ke arah kiri, itu bener-bener apa ya, kejadian supranatural Mas namanya ya. Si lakban itu ada kardus tumpukan 2, gede-gede banget. Itu tumpukan yang di atas itu bisa geser-geser sendiri, nggak ada orangnya, nggak ada orangnya. Benar-benar tadinya kan numpuk lempeng. Pas cewek saya nengok, itu lagi geser, sek. Itu aku salah lihat apa ya, sempat astagfirullahaladzim. Kok bisa begitu? Mas, ngomongnya gitu, siapa tahu orangnya di samping atau mana, kan kotak-kotak begitu sih nggak jelas. Itu malah gerak lagi teman, lebih ekstrimnya dia gerak mingser begitu, seret bunyikan atau sek bunyi begitu, yang lakban itu bisa ngelinting krek itu sendiri, kayak benar-benar ada tangan yang lagi seret, tapi nggak ada apa-apa. Buka itu si Yuni, cewek saya ngeliatin itu bener-bener kayak orang
dia takut, merinding hebat, tapi pipis lebih menang, lebih pengen pipis, tapi dia tetap penasaran, itu akhirnya apa, mau gimana, wong nggak ada orangnya, ngapain bisa buka sendiri, kok bisa, jadi ngeliatin, bener-bener kebuka, seret, kardusnya buka, jeblok, bukanya kaget, kayak dilemparin gitu, plak, bunyi kayak gitu, kayak ada tangan yang nabokin, buka semua, ditungguin lama sama cewek saya, apa gitu, di dalamnya apa, kalau isinya sih itu mie instan, mie instan lah, tapi emang ada bungkusan yang didobel-dobel begitu gede ya, nggak tahu lah ceritanya seperti itu. Berarti kan dalamnya mungkin mie, kardusnya nggak mungkin sih kardus mie dipakai buat madan yang lain, ini kan dari pabrikannya, ditungguin nggak ada apapun dan nggak ada suara apapun, akhirnya pipis menang, dia ke belakang, buang hajat, itu di luar kamar mandi ada suara lagi, orang jalan, tapi suaranya ringan, ringan. Kalau misalnya orang dewasa mungkin pakai sepatu, banyak kan pakai sepatu semua ya, ada bunyi deplak, orang dia jalan aja, si Yuni bunyi sendiri, dia bisa dengar bunyinya kakinya sendiri. Jadi dari dalam ya nggak begitu jelas, tapi suaranya kayak orang nggak pakai sendal, benar-benar plak terus. Kecil suaranya kecil, tapi nggak satu, terus ada suara kayak gitu, kecil banget, tipis banget suaranya, kayak mungkin bocah kecil perempuan atau apalah semacamnya gitu. Masa tuh orang nyampe ke situ-situ ya. Saya sambil, kata si ceweknya si Sukron, Yuni gini, sambil bersih pakai daleman yang lain. Mas Sukron udah pernah lihat atau belum? Siapa dalemannya? Mas Sukron nggak cerita. Ya udah, lanjut. Jangan dibahas ya. Itu, Mas, siapa ya di luar ya? Siapa lo? Ini mau mahari, aku takut takut bok, ada kayak gitunya. Terus pas akhirnya udah selesai dibuka begitu, sempat sedikit banget dia nengok ke arah kanan, ada memang bocah kecil lari, perempuan yang kelihatan yang di belakang karena runtung gitu ya. Ada beberapa runtung rentetan begitu, yang di belakang itu kelihatan separuh, mukanya nggak nengok ke arah itu, benar-benar mau masuk ke tumpukan kardus. Terus rambutnya itu segini lah, sebahu ya, pakai bajunya semacam baju princess kayak gitu, dan dia kayak nenteng nyeret kardus bekas. Dan dia baru nggak, setelah hilang itu kardus yang di sana, kardus yang Indomie itu nggak ada isinya. Ya, Indomie biar tahu. Nggak apa-apa, semua orang juga tahu. Iya, Indomie adalah mie instan. Indomie ada super mie, apalagi kita sebutin mie sedap. Itu produknya Wings Food. Macam-macam pokoknya. Terus mie sukses. Ada ya. Ada juga isi 2, isi berapa? Aku nggak suka. Banyak. Sarimi juga. Sarimi ada, itu yang legend. Kita ngomongin kita nunggu anak emas keluar lagi gitu. Asli. Ya sekarang udah bapak emas kali, dulu kan udah anak emas. Lanjut ke cerita. Saya waktu itu ngeteter, kata si Sukron ya, ceritain si Yuni itu benar-benar ngeteter itu gemetaran di pintu. Dia tuh, loh kok ada kayak gitu, itu siapa ya? Tapi belum itu makhluk begituan enggak. Yang dia nyambung itu mungkin bukan manusia, bawa kardus itu loh, kardus dibuka aja nggak ada orangnya, masa makhluk begituan sih ya. Penasaran, diikutin itu pas tembok belakang habis ikutin ke sana, diikutin, ada tambah jelas sih hahihihnya itu, tapi belum azan, makin gelap. Itu si Mbak Yuni lihat terakhir. Iya, yang lihat terakhir itu. Tapi kesananya pas ngikutin, jadi dia mau belokan, dia belokan lagi, terus kayak gitu nggak ketemu, sampai dipanggil dari arah dalam, dari arah depan itu, Yun, kamu di mana sih Yun? Di mana itu? Di baru, ya Mbak, gitu. Tapi saya udah nggak ngejar itu lagi. Itu yang manggil supervisor. Yun, kamu ngapain? Tadi ya namanya. Gitu. Iya, Lita ngomong kayak gitu. Yun, kamu ngapain? Mbak, aku maaf banget, nggak tahan banget, aku pipis belakang. Yun, gak ada apa-apa Yun, bisa ngomong kayak gitu, Mbak, sebenarnya ada apa? Jangan ngomongin di sini, kata mas saya. Kalau yang seperti itu nggak boleh diomongin di tempatnya. Wah, angin loh mas, kata si Sukron ya. Yuni ngomong angin. Pas sudah selesai masa kerja, itu pun harus ada gangguan. Kenapa? Pada saat selesai tutup, kan ada perhitungan.
harusnya barang yang masuk transaksi segini, duitnya segini, itu kurang. Itu bebannya katanya ditimpakan pada yang masih training itu, karyawan dibagi. Memang begitu ya peraturannya, ya? Nggak tahu ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Mas, aku udah mulai, kayaknya cewek saya nggak pas nih kerja di situ. Itu belum cerita sih, tapi pas cerita ya cerita masalah duitnya nanti nombokin itu, ketemu setan. Tapi setan belum berakhir katanya. Nah, itu kan hari pertama pulang kerja cerita begitu, tapi dia nggak mau nerusin. Katanya nanti nggak boleh diomongin Mas, tapi dia ngomong. Saya nungguin sampai berapa hari lagi, dia nelpon minta keluar. Nah ceritanya besoknya berangkat lagi. Disiasati karena kemarin aku udah ngelihat begitu ya, sosok yang gak jelas lah, kayaknya sosok anak kecil, ada aktivitas di belakang juga. Aku ngencing sebelum asar, bener-bener ngencing sebelum asar. Tapi wong dasarnya wong pan apes, mau apes, ya bulat besar pipis lagi di sana kan dingin ya daerahnya. Kemudian ngelihat Mbak Yuni, ketemu Mbak Yuni itu kayak seolah-olah Mbak Lita itu seolah-olah ini tahu dia itu mau hajat ke belakang. Mbak tolong Mbak, langsung ngomong begitu. Padahal dia nggak ngomong enggak. Udah gituin doang, kayak seolah-olah jangan lama-lama kayak gitu ya. Itu ke belakang Yuni. Si Yuni ke belakang, padahal dia itu kalau cuma lurus belokan berapa itu langsung ke kamar mandi. Sengaja penasaran loh yang kemarin itu siapa, kok kenapa bocah banyak. Yuni sempat cerita sama supervisornya nggak masuk, katanya belum. Pokoknya di belakang ada, sama-sama ngerti ada gitu doang. Kemudian dia itu belok ke arah yang kemarin itu Indomie kebuka itu. Apa ya, mie instan kebuka ke sana, dia nengok ke situ nggak ada aktivitas apapun, nggak ada suara apapun. Kok ini lengang tumben? Apa nungguin nanti ya jam 5:30? Udah nuntasin hajat buat pipis, balik lagi 5:30 iseng. Dasarnya ya cewek aku juga sih Mas yang bikin masalah. Dia itu 5:30 lebih mau maghrib, dilain nyelintis balik tanggang lihat, dia itu ke belakang lagi. Pas lagi sepi, mungkin maghrib banget, itu ke belakang lagi baru ada suara yang sama, krek kardus. Iya kayak kemarin. Kardus kayak kemarin, itu nggak pelo-pelo katanya, bahasanya nggak ragu lagi, dia langsung pengen ngegap. Aku pengen lihat, kalau nggak, aku kerja di sini, aktivitasnya begitu. Kalau aku nggak tahu itu tentang apa, ya aku selamanya bakal khawatir, bakal kepres terus. Kalau udah tahu setan kan udah, katanya begitu. Diliatin kalau itu benar-benar nyata, tapi katanya membelakangin semua. Itu bocah kecil dan kebanyakan perempuan. Yang laki-laki rambutnya apa ya, lebih ke botak tumbuh begitu. Tapi semua dari warna kulitnya kayak bukan orang Indo gitu, lebih ke orang putih, kulit putih dan iya, dan yang laki-laki pakai kemeja yang dilinting begini, terus ada tali yang jepretan gitu, apa sih? Baju lama kayak gitu. Yang jelas kayak orang sinyo-sinyo orang kaya lama gitu ya, Melanda lah seperti itu. Dan rambutnya barunya itu bukan hitam, tapi lebih ke coklat pirang-pirang. Ngomongnya juga aku nggak ngerti katanya, cerita ke Sukron, tapi kayak bahasanya itu lawan mainnya itu Landa lah Mas kayak gitu, ngomong itu hei ngobrol nyobek-nyobekin itu bukain, tapi nggak disobek, emang dibukain begitu ya, terus digeser-geser kayak buat mobil-mobilan gitu. Tapi saat itu Yuni sampai cerita begitu Mas Sukron, apakah dia nggak takut? Dia takut Mas, saya bilang dari awal dia itu keras, jadi kalau udah ada maunya kayak dilawan terus. Siapa dulu udah bilangin kalau ada kayak gitu mendingan kamu yang menghindar, tapi nggak nurut, dia malah ngikutin. Jadi buat syarat-syaratan begitu ya, diikutin sampai ke belakang. Itu ada tangga yang ke atas ya, di ujung itu mereka di area gelap, mereka tuh berhenti di situ. Dan Yuni mau nggak mau, dia tuh nggak tahu saya pengennya apa, kalian siapa kayak gitu, tapi ngomongnya maaf ya adik-adik, ngomongnya kayak adik-adik pramuka loh, tapi mereka membelakangin semua. Terus masih ada yang di dalam kardus, jadi mungkin sekitar 4 sampai 5 anak lah, tapi yang laki-laki paling 2. Terus ngomong, adik-adik kalian itu ngapunten loh, aku di sini cuman kerja, jangan digangguin lagi ya. Padahal kan banyak yang dia gangguin ya, jangan digangguin lagi ya. Kalian itu sebenarnya siapa sih?
Kalau itu siapa? Ayo ngomong sini, ngomong sama Mbak, Mbaknya makhluk begitu kan. Terus akhirnya ngomongin kayak gitu nggak nengok juga. Pas udah tinggal 2 langkah, diberaniin sambil takut. Jadi mereka itu nengok semua. Dan memang mukanya orang manusia benar-benar. Cuman kan namanya pucat dan bola matanya kayak panda gitu, mata panda. Itu sininya juga ada luban-luban hitam gitu ya. Itu teriak sekali saking takutnya si Yuni, itu teriak nabrak kardus-kardus. Itu akhirnya pingsan. Nggak tahu kelanjutannya. Pokoknya saya udah dibawa dekat musola, di situ ada musola lah. Dia udah dirubeng-rubeng, dirumunin orang-orang banyak juga. Terus terutama tadi supervisornya, "Aku kan harus ngomong, kamu jangan macam-macam. Malah kamu ke situ lagi. Tadi udah tak izinin sebentar aja, walaupun aku udah nggak ngomong, tapi kan pakai kode. Katanya kamu ke situ lagi mau maghrib tadi ya." "Nggih Mbak, ngapunten." Itu diceritain, tapi besoknya. Jadi besoknya dia berangkat cerita sama Mbak supervisornya ya, sambil dia ngomong, "Aku nggak mau kerja di sini lagi." Katanya begitu. Tapi wong namanya cewek saya, kalau nggak ada ujung-ujungnya, belum jelas, dia juga nggak puas. Dia nanya ke orang-orang sekitar. Jadi punya teman SMA dekat situ. Katanya dulu bangunan itu yang dibangun tadi ya, buat Maret tadi, dulu itu di situ ada rumah tua terbengkelai. Tapi konon ada kuburan keluarga di situ, tapi kuburan kuno zaman-zaman Nanda gitu. Nggak tahu itu isinya, tahu ada anak kecil-kecilnya, nggak ngerti. Tapi yang dia nampak cuma anak-anak kecil, bajunya lama, tapi ya princess. Satunya yang cowok-cowok itu celana panjang, sinyo gimana sih, ada gini cepret itu. Iya. Ya gitu, tahu sih, itu aja sih. Ada satu hal yang gue pengen ketawa tapi nggak jadi. Nanti aja setelah ini record aja. Oke, baik Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Mas Sukron ya tadi yang menceritakan tentang mantan kasihnya Mbak Yuni. Nama udah disamarkan semuanya. Udah berbagi kisahnya. Moga Bro Ayung. Baik, terima kasih Bro Ayung yang udah menceritakan kembali. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak udah menonton, udah mau dengerin. Mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.